Serangan udara Israel di dekat Tubas, wilayah pendudukan tepi barat Palestina, menewaskan sedikitnya 10 warga Palestina. Pesawat jet penumpang regional American Airlines bertabrakan di udara dengan helikopter Black Hawk Angkatan Darat Amerika Serikat di dekat Bandara Nasional Reagan, Washington, Amerika Serikat. Selamat malam, saudara. Anda menyaksikan Dunia Dalam Berita edisi Kamis 30 Januari 2025. Sejumlah informasi mancanegara akan segera hadir. Saya Angki DJ. Menit utama informasi Dunia Dalam Berita, kami awali dengan serangan Israel di tepi barat Palestina. Tentara bayaran asing menyerang di Kongo, serta tabrakan mematikan antara jet penumpang American Airlines dan Black Hawks Angkatan Darat Amerika Serikat. Serangan udara Israel menghantam Tubas, wilayah pendudukan tepi barat Palestina, menewaskan sedikitnya 10 warga Palestina. Kementerian Kesehatan Palestina menyatakan serangan Israel yang dilancarkan pada Rabu waktu setempat juga melukai sejumlah warga Palestina. Militer Israel menyatakan serangannya menargetkan para pejuang Palestina. Warga Palestina hari ini memakamkan 10 jenazah warga Palestina korban serangan Israel di Tubas tepi barat. Laporan menyebutkan mitra koalisi pemerintahan Israel yang dipimpin Perdana Menteri Benyamin Netanyahu menuntut peningkatan serangan di wilayah pendudukan tepi barat Palestina sebagai imbalan karena koalisi tidak menjatuhkan pemerintahan Netanyahu atas kesepakatan gencatan senjata dengan pejuang Palestina Hamas di Gaza. Sedikitnya 890 warga Palestina tewas dan lebih dari 6.700 lainnya terluka oleh pasukan Israel di tepi barat sejak pecah perang di Gaza pada 7 Oktober 2023 lalu. Pada Juli lalu, Mahkamah Internasional menyatakan pendudukan Israel yang telah berlangsung lama di wilayah Palestina adalah tindakan ilegal. Mahkamah Internasional menyerukan evakuasi seluruh pemukiman Yahudi di tepi barat dan Yerusalem Timur. Pasukan Rusia menguasai permukiman Novoyelizavetovka di Donetsk, Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan prajurit Rusia mengibarkan bendera Rusia di permukiman Novoyelizavetovka di Donetsk dan menyerang pasukan serta peralatan Ukraina di beberapa garis pertempuran. Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 420 tentara di wilayah Kursk selama 24 jam terakhir. Komandan Garis Depan Rusia menyatakan prajurit Rusia telah menguasai sebagian besar wilayah kota Chasov Yar di Ukraina. Di pihak lain, staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan 91 pertempuran di garis depan. Puluhan tentara bayaran asing menyerah kepada PBB dan menyeberang ke Rwanda dari Goma, Republik Demokratik Kongo pada Rabu waktu setempat ketika pemberontak M23 memperketat cengkraman mereka di kota terbesar di Kongo Timur. Seorang tentara bayaran asing tergeletak di tanah, tangan di atas kepalanya, ketika pejuang M23 meneriakinya untuk tidak pernah kembali. Pemberontak M23 menguasai Goma pada Senin setelah pertempuran sengit yang menandai penguasaan teritorial paling signifikan sejak tahun 2021. Kelompok tersebut mengklaim memperjuangkan hak-hak Tutsi Kongo. Kinshasa dan PBB menuduh Rwanda mendukung M23 secara militer.
Sementara itu, seragam dan peralatan tentara Kongo yang terbengkalai berserakan di jalan-jalan Goma yang merupakan bukti nyata mundurnya pasukan pemerintah secara tergesa-gesa ketika pemberontak M23 menguasai kota terbesar di Kongo bagian timur itu. Kota yang biasanya ramai menjadi sunyi hanya diselingi oleh pergerakan pesawat tempur M23 sesekali atau kendaraan PBB yang lewat. تتساوت أخلاق أهل الحق مع الباطل. Pemimpin de facto Suriah Ahmed al-Ashara dinyatakan sebagai presiden fase transisi. Penunjukan ini memperkuat kekuasaannya kurang dari 2 bulan setelah ia memimpin aksi perlawanan yang menggulingkan Presiden Bashar al-Assad. Shara juga diberi wewenang untuk membentuk Dewan Legislatif sementara untuk masa transisi dan konstitusi Suriah ditangguhkan. Keputusan tersebut muncul dari pertemuan para komandan militer yang mengambil bagian dalam operasi perlawanan yang dipelopori oleh kelompok Hayat Tahrir al-Syam atau HTS yang dipimpin Shara. Shara menyatakan prioritas pertama di Suriah adalah mengisi kekosongan dalam pemerintahan dengan cara yang sah. Rekaman kamera pengawas dari Pusat Seni Pertunjukan John F. Kennedy di Washington, D.C. menunjukkan detik-detik ketika pesawat jet penumpang regional American Airlines bertabrakan di udara dengan helikopter Black Hawk Angkatan Darat Amerika Serikat di dekat Bandara Nasional Reagan, Washington pada Rabu malam waktu setempat. Dalam rekaman tersebut terlihat 2 set lampu pesawat di area belakang tugu peringatan Lincoln yang satu bergerak ke arah yang lain, hingga bersilangan dan terlihat ledakan di udara. Para penyelam dikerahkan ke sungai Potomac pada Kamis pagi di dekat lokasi jatuhnya pesawat setelah tabrakan mematikan antara jet penumpang regional American Airlines dan helikopter Black Hawk Angkatan Darat Amerika Serikat saat pencarian korban selamat terus berlanjut. Para pejabat belum memberikan jumlah pasti korban tewas akibat tabrakan yang terjadi di dekat Bandara Nasional Reagan, Washington. Namun Senator Amerika Serikat Roger Marshall dari Kansas, tempat asal penerbangan tersebut, menyatakan bahwa semua penumpang di dalamnya tewas. Dunia Dalam Berita masih akan kembali dengan informasi lain. Di antaranya, kelompok pejuang Palestina Hamas menyerahkan warga Israel yang mereka tawan kepada perwakilan Palang Merah di Gaza. Informasinya sesaat lagi. Terima kasih Anda kembali bersama Dunia Dalam Berita. Kelompok pejuang Palestina Hamas menyerahkan warga Israel yang mereka tawan kepada perwakilan Palang Merah di Gaza. Sementara itu mantan komandan pejuang Palestina Zakaria Zubeidi diperkirakan akan dibebaskan oleh Israel. Kerumunan terlihat ketika warga Israel Agam Berger yang ditawan kelompok pejuang Palestina Hamas berjalan ke podium di Jabalia, Gaza Utara hari ini saat ia dibebaskan. Warga Palestina menyaksikan perwakilan Komite Internasional Palang Merah Internasional ICRC menandatangani dokumen pembebasan bersama anggota Hamas sebelum Berger diserahkan. Pejuang Palestina menyerahkan 3 sandera Israel di Gaza pada hari ini sebagai imbalan atas pembebasan 110 warga Palestina yang ditahan Israel dalam tahap terbaru perjanjian gencatan senjata. Sejauh ini 3 warga sipil Israel dan 4 tentara Israel yang seluruhnya perempuan telah dibebaskan dalam gencatan senjata yang dimulai pada 19 Januari. Sebagai imbalannya, Israel telah membebaskan 290 warga Palestina yang ditahan. Konvoi tentara wanita Israel yang dibebaskan Hamas Agam Berger di pangkalan militer Israel Reim. Berger ditangkap dari pangkalan militernya di Israel Selatan selama serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober 2023. Setelah dibebaskan, ia kemudian diangkut dengan helikopter ke rumah sakit.
Berger adalah salah satu dari 3 sandera Israel yang diserahkan oleh pejuang Palestina dengan imbalan pembebasan 110 warga Palestina dari penjara Israel. Sementara itu, media Israel memperkirakan Zakaria Zubeidi, mantan komandan Brigade Martir Al-Aqsa, kelompok pejuang Palestina dari faksi Fatah di kota Jenin, wilayah pendudukan tepi barat selama perlawanan Palestina kedua, akan dibebaskan pada Kamis ini sebagai bagian dari pertukaran tawanan terbaru. Zubeidi yang pernah mendapat amnesti Israel ditangkap Israel pada 2019 setelah dituduh terlibat dalam serangan penembakan. Zubeidi adalah salah satu dari 6 warga Palestina yang keluar dari penjara Israel dengan keamanan maksimum. Keluarga Zubeidi mengatakan bahwa kakeknya adalah salah satu dari 66 narapidana yang melarikan diri dari penjara Israel pada tahun 1958 setelah kerusuhan mematikan di penjara Israel. Jumlah warga Palestina yang tewas akibat serangan Israel di jalur Gaza meningkat menjadi 47.417 jiwa karena semakin banyak jenazah yang ditemukan dari reruntuhan. Sementara itu, Badan Bantuan PBB untuk Palestina UNRWA memperingatkan potensi bencana akibat larangan Israel terhadap lembaga PBB tersebut. Otoritas kesehatan yang berbasis di Gaza melaporkan jumlah warga Palestina yang menjadi korban tewas di Gaza akibat serangan Israel sejak 7 Oktober 2023 telah meningkat menjadi sedikitnya 47.417 jiwa dan 111.571 lainnya luka-luka. Dalam 24 jam terakhir, 2 warga Palestina terbunuh di Gaza oleh militer Israel meskipun ada gencatan senjata. Sementara 2 lainnya meninggal dunia karena luka-luka sebelumnya dan 59 mayat ditemukan dari reruntuhan. Kantor media pemerintah Gaza menyatakan pada Rabu sore waktu setempat bahwa lebih dari 1,5 juta pengungsi Palestina telah kembali ke jalur Gaza Utara melalui Jalan Al-Rashid dan Salah Al-Din dalam 72 jam terakhir. Sementara itu, Kepala Badan Bantuan PBB untuk Palestina UNRWA, Philip Lazzarini memperingatkan konsekuensi bencana dari larangan Israel terhadap operasional lembaga tersebut yang berlaku mulai hari Kamis waktu setempat. Undang-undang Israel yang disahkan pada Oktober 2024 mengamanatkan diakhirinya operasi UNRWA di Israel, termasuk Yerusalem Timur, Palestina yang dianeksasi Israel. Pejabat Israel juga dilarang melakukan kontak dengan UNRWA. Tindakan Israel ini mendapat kecaman dari para pemimpin internasional dan kelompok bantuan. Dalam penggarahan kepada Duta Besar PBB di New York, Lazzarini memperingatkan bahwa undang-undang Israel akan mengancam kehidupan jutaan warga Palestina dan berisiko menggagalkan gencatan senjata di Gaza. Pesawat jet penumpang maskapai American Airlines bertabrakan dengan helikopter Black Hawk milik Angkatan Darat Amerika Serikat di dekat Bandara Reagan, Washington, menewaskan puluhan orang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut kecelakaan buruk itu seharusnya bisa dicegah. Pesawat jet penumpang regional American Airlines dan helikopter Black Hawk Angkatan Darat Amerika Serikat jatuh ke Sungai Potomac setelah bertabrakan di udara pada Rabu malam waktu setempat di dekat Bandara Nasional Ronald Reagan, Washington di Arlington, Virginia, Amerika Serikat. American Airlines mengonfirmasi bahwa 64 orang berada di dalam jet tersebut, termasuk 60 penumpang dan 4 awak. Angkatan Darat Amerika Serikat mengkonfirmasi pesawat yang terlibat insiden adalah helikopter Angkatan Darat UH-60 yang berada di Fort Belvoir, Virginia, dan 3 tentara berada di dalamnya. Rekaman gambar menunjukkan tipe helikopter UH-60 Black Hawk mirip dengan yang terlibat dalam insiden tabrakan di udara dengan pesawat penumpang di dekat Bandara Nasional Reagan, Washington pada Rabu malam. Media melaporkan puluhan jenazah telah ditemukan dalam insiden kecelakaan ini. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut jatuhnya jet regional American Airlines dan helikopter Black Hawk Angkatan Darat Amerika Serikat sebagai situasi buruk yang seharusnya bisa dicegah. Kantor berita Rusia TASS melaporkan para atlet skating atau seluncur dan pelatih Rusia Yevgenia Shishkova dan Vadim Naumov berada dalam pesawat Amerika yang kecelakaan. Shishkova dan Naumov yang telah menikah memenangkan kejuaraan dunia seluncur berpasangan pada tahun 1994.
Para imigran Guatemala yang dideportasi menyebut Presiden Amerika Serikat Donald Trump ingkar janji terhadap imigran. Trump memperingatkan penahanan para imigran di penjara militer kontroversial di Teluk Guantanamo, Kuba yang terkenal karena penyiksaan terhadap para tahanan. Guatemala kembali menerima gelombang imigran yang dideportasi dari Amerika Serikat pada Rabu waktu setempat. 187 warga Guatemala kembali dengan 2 penerbangan terpisah. Di antara imigran yang dideportasi adalah 16 anak di bawah umur tanpa pendamping, 47 perempuan, dan 124 pria. Wilfred Ortiz, salah satu pengungsi asal Guatemala, menyebut Presiden Amerika Serikat Donald Trump ingkar janji karena awalnya mengatakan hanya akan menangkap para penjahat, tapi sekarang semua imigran ditangkap. Presiden Donald Trump menyatakan akan memerintahkan Departemen Pertahanan Amerika Serikat, Pentagon, dan Departemen Keamanan Dalam Negeri menyiapkan fasilitas penahanan imigran di penjara militer Teluk Guantanamo, Kuba, untuk menampung 30.000 imigran. Pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Teluk Guantanamo dikenal dengan fasilitas penahanannya yang kontroversial karena penyiksaan terhadap para tahanan warga negara asing dengan tuduhan terorisme setelah serangan 11 September 2001 di Amerika Serikat. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth menyatakan dalam wawancara televisi bahwa Guantanamo akan dijadikan tempat transit sementara para imigran yang negara asalnya menolak untuk menerima mereka kembali, bukan pusat penahanan. Sementara itu, pasukan perbatasan taktis Garda Nasional Texas menggelar latihan keamanan bersama Departemen Keamanan Publik Texas dan patroli perbatasan Amerika Serikat di sepanjang perbatasan Amerika-Meksiko. Meksiko merupakan salah satu pintu masuk utama para imigran ke Amerika Serikat. Dunia Dalam Berita masih akan kembali dengan informasi lain, diantaranya Manchester City berhasil lolos ke babak playoff Liga Champions Eropa setelah menang dramatis atas klub Brugge. Dan informasinya sesaat lagi. Terima kasih Anda kembali bersama Dunia Dalam Berita. Manchester City berhasil lolos ke babak playoff Liga Champions Eropa setelah menang dramatis 3-1 atas klub Brugge di matchday ke-8 Liga Champions. Sementara itu, Real Madrid juga sukses memastikan untuk tempat ke babak playoff Liga Champions Eropa usai menang 3-0 atas Brest. Manchester City memastikan tempat di babak playoff Liga Champions Eropa setelah meraih kemenangan 3-1 atas klub Brugge di matchday ke-8 Liga Champions yang berlangsung di Stadion Etihad, Manchester, Inggris. Tuan rumah tertinggal lebih dulu di menit ke-44 setelah Rafael Onyedika sukses memanfaatkan umpan tarik Ryan Jutgla dari sisi kiri yang tidak dapat diantisipasi Ederson. Tertinggal 1 gol, Citizens berhasil menyamakan skor menjadi 1-1 di menit ke-52 melalui tendangan mendatar Mateo Kovacic ke sisi gawang tim tamu. Tuan rumah berbalik unggul setelah Joel Ordonez melakukan gol bunuh diri di menit ke-62. Bermain tanpa tekanan, anak asuh Guardiola memperbesar keunggulan menjadi 3-1 di menit ke-76. Kali ini Savinho yang mencatatkan namanya di papan skor setelah berhasil memanfaatkan umpan cantik John Stones. Hasil ini membawa Manchester City naik ke peringkat 22 klasemen sementara Liga Champions Eropa sekaligus mengamankan tempat di babak playoff. Sementara itu klub Brugge juga masuk ke babak playoff setelah finish di posisi ke-24. Di laga lain, Real Madrid menutup fase terakhir Liga Champions Eropa dengan kemenangan 3-0 atas Brest di matchday ke-8 Liga Champions Eropa. Bintang sepak bola Brazil, Rodrigo, menjadi bintang kemenangan Real Madrid berkat 2 golnya di menit ke-26 dan menit 77.
Kemenangan ini sekaligus memastikan satu tempat untuk anak asuh Carlo Ancelotti di babak play-off knockout Liga Champions Eropa. Usai laga kontra Brest, pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti berharap tidak bertemu dengan Manchester City di babak play-off karena akan lebih menyulitkan untuk lolos ke 16 besar Liga Champions. Namun, Ancelotti tetap optimis dapat melewati babak play-off dan menunggu lawan Madrid yang akan dilakukan melalui pengundian pada Jumat 31 Januari 2025. Ya, saudara, air terjun Niagara di Ontario, Kanada membeku akibat cuaca dingin yang ekstrim. Air terjun raksasa yang membeku ini menjadi daya tarik dan tontonan yang menakjubkan bagi wisatawan saat musim dingin. Rekaman gambar dari sisi Kanada menunjukkan air terjun Niagara, destinasi wisata yang terkenal di Ontario, Kanada, diselimuti lapisan salju dan es yang tebal pada Rabu 29 Januari. Hal ini terjadi akibat wilayah itu dilanda cuaca dingin yang ekstrim. Dalam rekaman tersebut, tampak landmark ikonik dan sekitarnya dipenuhi salju dan es dengan jembatan pelangi yang melengkung di atas sungai Niagara yang membeku. Pihak Niagara Parks menyatakan air terjun itu tidak pernah benar-benar membeku, bahkan dalam suhu ekstrim sekalipun, karena debit air dalam jumlah besar mengalir deras terus-menerus sehingga pembekuan total tidak mungkin terjadi. Saat suhu turun drastis, kabut dan cipratan air membentuk lapisan es di atas permukaan air, menciptakan ilusi air terjun yang membeku. Namun, di balik lapisan es tersebut, air tetap mengalir deras. Fenomena ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang ingin melihat keindahan air terjun Niagara dalam balutan es dan salju. Para wisatawan di lokasi tersebut terpesona oleh tontonan yang luar biasa tersebut. Seorang pengunjung dari Hong Kong, Emily, mengaku takjub dan mengatakan ia terkejut setelah melihat pemandangan itu ketika air terjun Niagara dan sekitarnya membeku. Air terjun raksasa Niagara yang terletak di antara perbatasan Kanada dan Amerika Serikat ini merupakan kumpulan 3 air terjun. Yang terbesar dari ketiganya adalah air terjun Horseshoe yang juga dikenal sebagai air terjun Kanada terletak di perbatasan internasional kedua negara. Sementara yang lebih kecil diberi nama American Falls dan Bridalveil Falls yang berada di Amerika Serikat. Demikian dunia dalam berita kali ini beserta kerabat kerja yang bertugas. Saya Anggi DJ pamit undur diri. Selamat beristirahat, selamat malam dan sampai jumpa.